Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Miftahul Najib dengan nomor NIM 102190021 dari kelas SA. Pada tugas UAS mata kuliah kompilasi hukum ekonomi syariah akan saya jelaskan terkait analisis studi kasus muamalah dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, pada pembahasan yang akan saya bahas yaitu kasus mengenai hal yang sering terjadi di masyarakat, yaitu perjanjian sewa menyewa lahan pertanian secara tidak tertulis. Untuk itu akan saya deskripsikan kasus yang akan saya bahas. Yaitu kita ketahui salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian sewa menyewa atau yang sering disebut dalam Islam yaitu akad ijarah. Berkaitan dengan sewa menyewa lahan yang menjadi kasus di sini, lahan pertanian merupakan salah satu objek yang sering dijadikan objek perjanjian sewa menyewa oleh masyarakat. Nah, kita ketahui keberadaan lahan pertanian di Indonesia yang sangat luas apabila dimanfaatkan secara produktif dapat menghasilkan bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat lahan pertanian yang kosong atau terbengkalai yang tidak dimanfaatkan. Nah, selain itu, terdapat beberapa permasalahan lain penyebab tidak dimanfaatkan lahan pertanian, yaitu pemilik lahan pertanian tidak mampu mengelola, baik karena terbatasnya modal untuk mengelola lahannya maupun sibuk bekerja dengan profesi yang lain, dan juga tidak mengerti cara mengelola lahan pertanian dan lain sebagainya. Sehingga dari hal ini menjadi salah satu kendala bagi petani Indonesia sebagai pemilik lahan pertanian dalam mengelola lahan pertaniannya. Nah, dari hal itu petani lebih memilih untuk menyewakan lahan pertaniannya kepada orang lain untuk dikelola dengan baik melalui suatu ikatan perjanjian. Nah, dari sini ada permasalahan yang dimana masyarakat dalam melakukan perjanjian ini belum memahami pentingnya pengetahuan terkait sistem pengaturan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian, yang berakibat masyarakat dalam melakukan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian ini tidak secara sempurna dalam mengacu ketentuan hukum yang berlaku. Ada banyak masyarakat melakukan perjanjian dengan cara tidak tertulis, yakni dengan cara lisan. Tidak ada saksi dalam pembuatan perjanjian, bahkan jika ada saksi pun tidak jarang saksinya ada hubungan sejarah dengan pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga perjanjian ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat apabila dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Oleh karenanya, hal ini dapat menimbulkan celah terjadinya suatu sengketa yang dapat merugikan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Nah, dari kasus ini, selanjutnya mengenai manfaat dan mudarat. Di sini akan saya jelaskan terkait manfaatnya terlebih dahulu. Manfaat dari kasus ini yaitu kita ketahui salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu mengenai perjanjian sewa menyewa atau yang disebut akad ijarah ini merupakan muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat, yang dimana dilakukan untuk memudahkan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, saling membantu atau saling menolong inilah
yang didapat dirasakan manfaatnya. Adapun mudarat dari praktek atau kasus yang di sini ialah dari yang terjadi kasus ini, gambarannya ialah perbuatan hukum tentang perjanjian sewa menyewa lahan pertanian yang dibuat secara tidak tertulis dan kemungkinan juga tidak menghadirkan saksi dalam perjanjiannya berpotensi timbulnya kerugian atau bahkan sengketa terhadap pihak sewaktu-waktu. Seperti permasalahan terkait pembuktian dalam suatu proses upaya penyelesaian sengketa, apabila terjadi suatu sengketa, hal ini dapat merugikan. Nah, hal ini bertentangan dengan tujuan yang dilakukan suatu perjanjian sewa menyewa dalam Islam, di mana tujuannya yaitu untuk saling tolong-menolong antar sesama. Itu tadi manfaat dan mudaratnya. Selanjutnya akan saya paparkan kasus tadi dengan teori apa yang bisa digunakan. Yang pertama ialah teori yang digunakan itu ketentuan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, dalam KHS telah disebutkan mengenai rukun ijarah, pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan, dan akadnya. Nah, agar akad sewa menyewa sah menurut pandangan hukum Islam yaitu harus terpenuhinya rukun dan syarat. Selanjutnya ada ketentuan dari Fatwa DSN. Fatwa DSN atau Fatwa Dewan Syariah Nasional. Di sini fatwa nomor 9 tentang pembiayaan ijarah. Di sini dijelaskan mengenai fatwa tentang pembiayaan ijarah terkait rukun dan syarat ijarah, di mana dijelaskan syigut ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Nah, selanjutnya ada perbandingan dari ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN, di mana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwasanya sewa menyewa yang sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, dijelaskan lagi dalam fatwa DSN tentang lebih rincinya pada kasus ini yaitu jika ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad berkontrak baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Nah, yang mana pada fatwa DSN ini dapat kita lihat bahwa kasus ini terkait perjanjian tidak tertulis dapat dikatakan sah karena apa juga masih memenuhi syarat dan rukunnya. Selanjutnya penerapan teori terhadap kasus tadi. Melihat kasus mengenai tidak tertulisnya akad perjanjian pada dasarnya semua aspek syarat itu terpenuhi. Akan tetapi permasalahan yang menjadikan potensi hal yang bisa disengketakan yang perlu diberikan pemahaman yaitu mengenai perjanjian yang hanya lisan seharusnya perjanjian status itu sangat perlu. Di sini bahwa perjanjian sewa menyewa lahan pertanian yang dibuat secara tidak tertulis telah sah dan sesuai dengan peraturan akad ijarah. Selanjutnya terkait potensi adanya upaya penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa lahan pertanian yang dibuat secara tidak tertulis, bahkan berdasarkan pasal 283 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, upaya penyelesaian sengketanya ialah dengan cara perdamaian atau pengadilan. Nah, langsung pada kesimpulan pada kasus di sini adalah perjanjian sewa menyewa lahan pertanian
yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan sah dan sesuai dengan peraturan akad ijarah atau perjanjian sewa menyewa dalam hukum Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN Syariah Nasional Nomor 9 tentang pembiayaan ijarah. Adapun jika terjadi sengketa, upaya penyelesaian sengketa antara pemilik lahan dengan pengelola lahan terhadap perjanjian sewa menyewa lahan pertanian secara tidak tulis dalam Islam ini berdasarkan pasal 283 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Upaya penyelesaiannya ialah melakukan upaya penyelesaian sengketa secara perdamaian dengan cara musyawarah mufakat oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan bantuan pihak lain. Kemudian apabila telah melakukan upaya penyelesaian sengketa secara perdamaian melalui musyawarah mufakat tidak berhasil, maka upaya selanjutnya ialah melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan agama. Dari permasalahan kasus itu tadi, yang dapat saya sarankan ialah mengenai perjanjian tidak tulis itu mungkin kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah sebaiknya diperbarui, khususnya terhadap pengaturan terkait pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akad ijarah, yang dimana apabila dilakukan secara lisan tanpa tulis, maka dalam pembuatan perjanjian harus menghadirkan saksi. Karena apa? Apabila tidak ditegaskan dalam peraturan tersebut, banyak kalangan masyarakat yang dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa hanya secara lisan dan tidak menghadirkan saksi. Dan saran terhadap masyarakat umum ialah dalam melakukan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian atau barang lainnya yang bernilai tinggi, hendaknya dalam pembuatan perjanjian dibuat secara tertulis dalam bentuk akta dan menghadirkan saksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.